Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan Happy New Year! Selamat Tahun Baru 2022. Kiranya di tahun baru ini ada kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita setiap hari. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Hari ini dalam tema kita berpegang pada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu kita Telah Datang Tahun yang Baru. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu. Berhasil dalam karya berkatamu gerak, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di surga Kau Tuhan sertaku. Kini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dan memuji-Mu atas anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami, di mana kami dapat kembali menjalani hari ini, juga tahun yang baru ini di 2022. Kami siap ya Tuhan, melanjutkan pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau, menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di tahun ini. Dan Tuhan, Engkau yang kiranya terus berkenan, menuntun dan menyertai kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Juga pada saat ini, dari dalam firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, baca, dan renungkan, itu menjadi satu pegangan bagi kami menghadapi tahun yang baru, hari yang baru, yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Ayub. Pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Segala hal yang ada dalam hidup kita adalah sementara dan dapat lenyap, dapat hilang, baik secara perlahan maupun secara drastis dan mendadak tanpa kita bisa perhitungkan. Karena memang yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kita jadikan pegangan dan patokan yang pasti. Kita bisa punya pekerjaan yang baik yang kita jalani. Namun kita tahu bahwa akan ada batas, baik itu usia maupun kesehatan kita. Ketika penghasilan kita juga berubah sesuai dengan kondisi yang kita alami. Atau juga ketika kita melakukan banyak hal dalam usaha kita, mengembangkan usaha kita, maka kita tahu bahwa kita juga bisa berhadapan dengan berbagai situasi, persaingan-persaingan yang ada, sehingga kemudian usaha kita tidak selamanya menjadi usaha yang menjanjikan atau menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu bolehkah kita berpegang kepada harta milik kita? Bolehkah kita berpegang kepada materi yang ada? Tentu boleh. Namun pegangan yang bukan tetap dan bukan kekal. Kita boleh mengandalkan harta milik kita. Kita boleh tentu menikmati rumah yang kita miliki. Kita boleh tentu juga menikmati hasil dari kerja keras kita. Kita boleh memiliki banyak hal dengan investasi dan usaha kita, asuransi dan segala hal yang bisa menolong kita memiliki situasi hidup yang baik dengan bantuan materi yang kita miliki. Tapi ingat bahwa semuanya itu adalah titipan Tuhan, bukan milik kita secara permanen. Ibu bapak saudara-saudari, tokoh Ayub di dalam Alkitab ini mengalami pergumulan yang berat. Ketika bertubi-tubi Alkitab mencatat kisah ini bahwa ketika satu pesan atau berita musibah disampaikan kepada Ayub, datang lagi orang yang lain menyampaikan. Sementara pesan itu disampaikan, datang lagi orang lain menyampaikan. Dan ketika pesan itu disampaikan, datang lagi orang lain yang menyampaikan. Dan menyampaikan bahkan berita duka bahwa semua anak-anak Ayub mati karena rumah tempat mereka berada roboh oleh angin ribut. Dan apa yang dicatat di dalam Alkitab? Bahwa Ayub setelah mendengar bertubi-tubi berita musibah itu, ia lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Itu adalah kebiasaan atau cara orang-orang mengekspresikan duka mereka pada saat itu. Lalu
Alkitab mencatat selanjutnya Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Luar biasa bukan apa yang Ayub lakukan? Bertubi-tubi musibah dan bencana terjadi baginya. Kehilangan semua harta miliknya dan kehilangan semua anak-anaknya. Dan kisah ini memperlihatkan sebuah kekuatan iman yang begitu besar yang Ayub miliki. Ketika ia sujud menyembah Tuhan dan berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah musibah besar yang Ayub alami, Ayub sanggup berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Ayub dapat mengatakan kalimat yang penuh dengan kekuatan iman itu karena Ayub tidak menggantungkan, tidak berpegang kepada segala harta, milik, dan kepunyaannya di dunia ini. Ayub berpegang kepada kehadiran Tuhan. Ayub berpegang kepada kuasa Tuhan. Ayub percaya pada kasih Tuhan. Ayub memiliki hati yang kuat untuk rela kehilangan dan melepaskan apa yang hilang dalam hidupnya. Kita mungkin bisa berpikir dan berkata, "Oh, itu kan Ayub, tokoh Alkitab." Kita tidak berbeda dengan Ayub, ibu bapak, saudara-saudari. Saat kita mengalami pergumulan, kita adalah manusia-manusia yang berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita adalah umat yang terus dijaga dan ditopang oleh Tuhan. Kita adalah umat yang diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan dengan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Rumah kita, semua harta milik kita, investasi kita, semua saham kita, semua usaha kita, gudang kita, pekerjaan kita, simpanan kita, semua harta milik materi yang ada pada kita adalah kepercayaan dan titipan dari Tuhan yang tidak abadi. Yang abadi adalah Tuhan Sang Pemberi. Maka ketika kita bergantung kepada materi yang kita tahu tidak abadi, kita bergantung kepada materi yang kita tahu bisa hilang, dan ketika kita kehilangan, kita akan menjadi orang-orang yang kemudian merasakan dunia ini hancur dan sulit untuk bersyukur dan bergembira karena pegangan kita pada itu. Namun, jika pegangan kita bukan pada harta, namun kepada pemberi harta itu, yaitu Tuhan, maka ketika kita kehilangan harta milik kita, ketika kita tidak memiliki apa-apa bahkan di dalam hidup kita, ketika kita mengalami bertubi-tubi kehilangan seperti Ayub, kita bisa rela dan melepaskannya karena kita tahu bahwa pegangan kita adalah Tuhan Sang Pemberi rezeki itu. Tuhan Sang Pemberi harta milik itu. Karenanya, ketika kita berpegang pada Tuhan, kita percaya apa yang hilang itu akan memperoleh gantinya dari Tuhan. Ketika kita terus percaya, berserah, dan berusaha melakukan apa yang terbaik yang masih Tuhan percayakan kepada kita.
Tidak ada yang abadi di dalam hidup kita selain kasih dan kuasa Tuhan. Maka mari kita belajar untuk rela dan melepaskan harta milik yang sementara di dunia ini dan berpegang kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Mari kita menaikkan lagu kita. Kita bernyanyi. Ku ini seorang musafir, mengembara di jalan sesat, dan Yesus Gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Olehnya segarlah jiwaku, kekuatan diberi padaku. Ke air tenangku dituntun, dijaganya dengan tekun. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Di sepanjang umurku. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa semua hal yang ada dalam hidup kami di dunia ini adalah fana, sementara. Semua harta milik dan kekayaan kami adalah titipan Engkau yang juga tidak abadi. Karenanya Tuhan, biarlah hidup kami bergantung bukan kepada harta milik kami, tetapi kepada Engkau, sumber kehidupan kami. Berikanlah ya Tuhan, rejeki kepada setiap kami secukupnya,
di tahun yang baru ini. Bahkan biarlah kami juga dapat memiliki rasa syukur sehingga kami dapat berbagi dengan orang-orang lain. Biarlah kami dapat menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan harta milik kami dan menjadikannya sebagai kesaksian dan berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang umat-Mu jalani ya Tuhan. Di tahun yang baru ini kiranya ada banyak hal yang juga bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Dan hikmat-Mu yang terus menyertai. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang menjalani studi mereka, khususnya ketika tatap muka telah mulai berjalan di berbagai tempat. Kiranya ada kesehatan yang baik dan setiap anak-anak serta pihak pendidik dapat terus menjaga protokol kesehatan sehingga situasi dapat terus menjadi aman buat semua orang. Kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di dalam hubungan kami satu dengan yang lain ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menyertai kami. Agar ada damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan yang kami miliki di tengah-tengah keluarga kami di dalam tahun yang baru ini. Semakin baiklah kiranya kehidupan kami bersama keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu biarlah kiranya dapat terus juga melayani di tengah-tengah dunia ini, juga GKI Gading Indah, sertai setiap tim-tim digital di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk rencana baptis dewasa dan CD pada tanggal 16 Januari nanti. Kiranya setiap iman, anak-anak-Mu yang akan mengaku percaya dan dibaptiskan, menjadi pengakuan iman yang terus mereka pegang sampai akhir hidup mereka. Dan biarlah mereka terus ada di dalam ikatan perjanjian kasih yang berasal dari Engkau ya Tuhan, dan mereka terus bertumbuh dalam iman mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara dapat terus berjalan dengan baik. Berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintah pusat dan daerah-daerah agar ada terus kerjasama yang baik. Kami berdoa ya Tuhan agar vaksinasi dapat terus berjalan dengan semakin baik kepada masyarakat untuk menjadi semakin rata, dan juga Tuhan berkati setiap tim-tim medis di dalam pekerjaan yang mereka jalani. Kami menaikkan doa kami juga Tuhan untuk berbagai daerah-daerah yang mengalami musibah dan bencana alam, baik karena erupsi Gunung Merapi, karena situasi luapan air sungai atau banjir, dan juga berbagai keadaan di dalam musim penghujan ini Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik dan dapat terus bahu-membahu, saling topang-menopang di dalam kondisi yang ada. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya kami terus berserah kepadamu di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kiranya kita dapat menjalani hari ini dan hari-hari ke depan dengan terus berpegang pada kasih dan kuasa Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.